Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah materi pertama network fundamental, yaitu materi dari CCNA Cisco 200-301. Nah, ini adalah materi yang akan saya bahas. Ada router komponen, ada bagaimana nanti saya akan membahas membangun jaringan komputer. Kemudian juga kabel jaringan saya akan jelaskan. Terus beberapa topik tentang network address dan jaringan wireless atau nirkabel. Sini semua saya akan jelaskan. Oke, bagian pertama saya akan membahas tentang router komponen. Router komponen ini merupakan komponen jaringan yang sangat penting. Kenapa ini dibilang sangat penting? Karena seluruh tujuan dari jaringan adalah untuk menghubungkan jaringan yang berbeda satu sama lain. Dan komponen perangkat yang memungkinkan adalah perangkat ini dikenal sebagai router. Nanti saya akan jelaskan kepada Anda seperti apa router itu. Coba sekarang kita bandingkan dengan PC. Nah, lihatlah berbagai komponen yang Anda miliki dalam hal perangkat keras seperti media penyimpanan atau RAM. Kemudian juga saya akan membahas bagaimana cara mengkonfigurasi router dengan benar. Karena router sendiri kita ketahui tidak dilengkapi dengan monitor ya, dan meletakkan perintah-perintah router dengan benar. Nah, ini adalah komponen konfigurasi router, yaitu di sini ada komponen yang sangat penting yaitu interface. Seluruh tujuan dari router adalah menghubungkan jaringan yang berbeda satu sama lain. Dan agar router terhubung ke jaringan itu berarti dibutuhkan interface. Nanti saya juga akan jelaskan. 4 komponen penting pada router yang perlu kita ketahui. Yang pertama ada ROM, sama halnya dengan juga terdapat ROM. Nah, ROM ini bersifat dia hanya bisa membaca ya, dia hanya bisa membaca. Jadi pada saat kita nyalain router, nah si perangkat router ini dia akan mencari sistem operasi atau mencari IOS. Nah, kalau di PC itu kita bisa sebut BIOS-nya. Oke. Nah, kemudian komponen yang kedua itu di ROM ini ada namanya mini OS. Nah, mini OS ini fungsinya dia ini untuk recover. Oke. Dia ini untuk recover. Jadi pada saat si router booting, nah dia nggak bisa mencari si OS-nya ini, si iOS-nya ini. Nah, si mini OS ini bisa kita gunakan untuk recovery. Oke. Nah, ini udah pernah saya coba di beberapa customer, juga pernah kejadian seperti ini. Kemudian komponen selanjutnya kita bisa sebut RAM, sama di PC ya, RAM. Jadi RAM ini kan fungsinya dia kalau di PC itu kita sebut kalau RAM-nya misalkan 8 GB di laptop. Nah, kita mau upgrade ke 16 GB. Nah, efeknya itu kan lebih cepat. Nah, ini juga sama dengan di perangkat router. Nah, RAM ini dia berfungsi juga, bisa juga untuk menyimpan routing table. Jadi pada saat si router ini kita restart, semua data yang disimpan akan hilang. Jadi nggak bisa akan kesimpan. Jadi dia fungsinya hanya untuk temporary lah, si RAM ini, sama dengan di PC. Kemudian komponen selanjutnya kita bisa sebut flash. Nah, flash ini berguna untuk menyimpan operating system. Kalau di laptop atau di komputer itu kan kita simpennya itu di hard disk. Misal kita pakai operating system Windows atau Linux. Nah, kalau di perangkat router ini atau di perangkat Cisco ini kita simpannya itu di flash. Nanti saya coba tampilkan ya untuk gambar perangkat routernya. Nah, kemudian yang terakhir ada namanya NVRAM. NVRAM ini berguna untuk menyimpan konfigurasi startup configuration. Jadi semua konfigurasi itu disimpan di NVRAM ini. Seperti itu. Nah, ini adalah perbandingan PC dengan router. Nah, kalau di PC itu kan kita BIOS. BIOS itu kalau di router itu bootstrap namanya. Nah, kemudian kalau di operating system itu kan kita simpannya di hard disk kalau di PC. Nah, kalau di router ini kita simpannya di flash.
Nah, ini personal setting. Nih personal setting ini kayak untuk konfigurasi kalau di Windows tuh msconfig, regedit atau segala macam. Nah, itu disimpan kan di hard disk. Nah, si router ini disimpan di NVRAM untuk konfigurasi. Oke. Nah, ini seperti ini. Nah, ini adalah bagian komponennya ya, bagian komponen di dalam perangkat router. Ini ada memori atau RAM. Nah, ini iOS-nya nih. iOS-nya itu nih, iOS-nya ini atau flash. Flash disimpan di sini. Nah, ini ada ada bootstrap juga. Oke. Nah, ini adalah bagian dari komponen perangkat router ya. Kita bisa lihat di sini. Nah, ini beberapa kabel konsol Cisco yang beredar di pasaran. Di sini saya buka situs Tokopedia. Nah, kalau yang kabel yang sekarang yang konsol itu jadi nggak pakai converter lagi ya, nggak pakai DB9 ya. Jadi udah langsung connect dari RJ45. RJ45 ini nanti akan connect ke router. USB ini nanti akan connect ke laptop. Ada beberapa variasi dan harga. Nah, ini harganya sekitar 117.000. Oke, ini lebih simpel ya, tanpa kita beli lagi DB9. DB9 itu seperti ini. DB9 itu kita bisa lihat di sini star. Nah, ini kabel konsol yang harus butuh connect ke menggunakan DB9 converter lagi dari serial ini ya, dari serial ini. Nah, ini USB tuh serial. Biasanya kita beli ini kalau yang jadul nih, USB tuh serial RS232 untuk konverter kabel konsol Cisco nya. Tapi kalau dari saran saya sih mendingan beli yang tadi aja, beli yang kayak gini aja, langsung lebih simpel. Jadi langsung connect dari laptop ke port konsol Cisco tanpa perlu kita beli konverter lagi. Oke. Sini. Nah, ini adalah kabel konsol yang akan digunakan untuk koneksi dari router ke laptop. Ini adalah RJ45. RJ45 ini nanti akan nyolok ke port Cisco, dan ini adalah port serial DB9. Oke. Ini masih menggunakan kabel konsol yang lama ya. Kalau yang sekarang tuh nggak ada DB9 lagi. Jadi dari USB langsung connect ke RJ45 router. Nah, nanti di sini kita membutuhkan converter lagi karena di sini saya menggunakan DB9, dan ini adalah converternya yang akan nyolek ke serial. Nah, ini oke. Nah, ini port serial laki, sebutnya laki. Nah, ini akan nancep ke DB9 untuk konverternya. Cep. Nah, dan nancep. Nah, dari RJ45 ini akan nyolok ke perangkat router, yaitu di port konsol. Nah, ini kita nancep di port konsolnya. Nah, kemudian ujung yang satu lagi USB ini akan nancep ke perangkat laptop kita ya, dimana untuk kita konfigurasi. Jadi di sini bisa saya simpulkan untuk konfigurasi source pada perangkat router ya, dengan menggunakan konsol. Yang pertama adalah setiap router atau saklar Cisco memiliki port konsol atau dikenal sebagai port management. Yang kedua adalah
port konsol digunakan untuk menghubungkan komputer langsung ke router atau switch untuk mengonfigurasi, karena router tidak dilengkapi dengan monitor atau keyboard ya. Dan yang ketiga, port konsol harus digunakan untuk pertama kali mengonfigurasi perangkat Cisco, karena tidak bisa dikonfigurasi dengan telnet atau SSH atau remote access. Nah, ini adalah kesimpulannya. Sebelah kiri layar Anda ini ada mode CLI, saya menggunakan putih. Di sini ada real konfigurasi, saya remote access dengan menggunakan putih, yaitu ke perangkat Cisco. Nah, kemudian di sebelah kanan layar Anda saya menggunakan simulasi Cisco paket tracer. Oke. Nah, di sini saya coba akan simulasikan tahap pertama untuk konfigurasi atau memulai konfigurasi di Cisco. Oke. Nah, di sini saya menggunakan satu komputer yang akan saya simulasikan di Cisco paket tracer. Misal saya sini digunakan laptop dan juga satu perangkat router deh, misalnya ini. Oke. Nah, tahap mulai untuk konfigurasi seperti yang dijelaskan di video saya sebelumnya. Di sini menggunakan kabel konsol, oke, RS232. Nah, dia akan connect ke konsol. Nah, ini ada port lagi namanya aux. Aux ini digunakan untuk backup ya. Jadi biasanya dia connect-nya tuh ke modem. Tapi ini jarang digunakan untuk konfigurasi kebiasaan atau kebanyakan. Nah, di sini menggunakan konsol biasanya untuk tahap pertama konfigurasi atau memulai konfigurasi di perangkat jaringan. Nah, seperti ini. Kita bisa ketik ke terminal. Nah, ini sama kayak di putih, seperti ini tampilannya. Nah, ini tahap pertama ketika kita akan mulai konfigurasi. Di sini ada pertanyaan initial konfigurasi dialog. Nah, ini kita ketik no aja. Nah, oke. Nah, dia tampilannya akan seperti ini untuk tahap pertama kita konfigurasi. Dalam perangkat Cisco itu ada 3 mode utama yang kita gunakan untuk memulai konfigurasi, yaitu yang pertama ada user mode atau exit mode. Nah, user mode ciri-cirinya adalah dia tandanya seperti ini. Tandanya seperti ini. Nah, kalau kita belajar di SD atau di SMP, tanda ini kan artinya lebih besar nih. Nah, kalau tanda kayak gini kan kecil. Nah, ingetin aja tanda kayak gini berarti artinya user mode. Nah, ini dia ciri-cirinya seperti ini tandanya. Nah, user mode ini hanya view only, kita nggak bisa ngapa-ngapain, paling cuma show IP interface brief, soran juga kita nggak bisa, kita belum bisa untuk konfigurasi secara menyeluruh. Oke, saya coba tes ya. Di sini soran misalnya, nah ini nggak bisa. Atau kita mau setting IP address F00 misalnya, nah ini nggak bisa. Nah, begitu juga di real juga sama, kita nggak bisa ngapa-ngapain, kita hanya bisa show IP int brief. Nah, ini hanya bisa show IP interface brief, show IP interface brief, atau show version. Nah, ini hanya bisa seperti ini, hanya bisa tampilan seperti ini ya di user mode. Nah, kemudian tahap selanjutnya itu ada privilege atau enable mode. Nah, enable mode ini kalau kita pernah konfigurasi Linux itu ada namanya ini root ya. Kalau kita mau masuk ke rootnya itu biasanya kita ketik sudo. Nah, ya kan, sudo min i. Nah, ini juga sama kalau di Cisco itu enable namanya. Ini. Nah, kalau di Cisco namanya enable. Nah, setelah masuk enable, dia akan berubah tandanya. Dari yang sebelumnya tandanya seperti ini, dia akan berubah tandanya seperti ini, pagar. Oke. Seperti ini. Nah, begitu juga di realnya. Nah, di sini saya menggunakan password. Oke, ini. Nah, tanda ini juga sama, kita belum bisa config secara menyeluruh. Ini adalah tandanya yang tanda pagar kayak gini. Ini kita hanya bisa mengakses beberapa perintah aja ya, nggak secara menyeluruh. Misalnya kita membuat password bagi user yang ingin mengaksesnya,
sama seperti tadi, soft version, IP address, IP interface brief, itu, soft VLAN, itu. Nah, ini saya coba praktekkan. Ini belum kita coba ya, so IP brief. Nah, ini ada port, kita coba setting F00. Nah, ini nggak bisa karena kita belum bisa masuk ke rootnya atau ke adminnya. Nah, begitu juga di Rela juga sama, kita belum bisa. Nah, sama seperti itu. Nah, ini disebut sebagai privilege mode. Nah, kemudian untuk selanjutnya di Cisco ini ada namanya global konfigurasi mode. Nah, kita ketik aja di sini untuk global konfigurasi mode, configure terminal. Nah, ini juga configure terminal. Nah, seperti ini. Nah, di mode ini kita bisa setting atau bisa konfigurasi secara menyeluruh ya, atau full access. Contoh misalkan kita mau setting interface F00. Nah, ini kita ketik IP address misalnya 10.10.10.1. Nah, kalau di Cisco ini kita nggak bisa langsung ketik subnet mask 24 atau berapa gitu. Nah, kalau di HP atau di Huawei kita bisa ketik langsung 24. Kalau di Cisco kita ketik subnet masknya 255 255 255 0 misalnya, no shut. Nah, ini secara default. Ini Cisco ini adalah down ya, beda sama di perangkat lain kayak di HP, Huawei itu by defaultnya udah up. Kalau di Cisco ini masih down, ada kita ketik di sini no shut. Oke, nah ini kita bisa setting atau bisa konfigurasi full access di mode global konfigurasi ini. Oke, demikian untuk pembahasan tentang router komponen di network fundamental CCNA 200/301 ini. Selanjutnya saya akan membahas bagaimana membangun sebuah jaringan komputer, biasanya di office atau di tempat-tempat lain. Ini berdasarkan dari pengalaman saya coba akan simulasikan nanti dengan menggunakan Cisco Packet Tracer. Oke, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.